Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 8 izin untuk menyampaikan materi. Mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Debbie Ainun Fadilah, NIM 202009. Yang kedua ada Elvira Anissa Praktikno, NIM 20214. Yang ketiga ada Felix Alexander Mbate, NIM 20217. Yang terakhir Hilda Pratiwi Pangestu, NIM 20219. Apa sih hiperbarik itu? Hiperbarik merupakan pengobatan di mana pasien secara intermiten menghirup oksigen 100% di dalam ruangan atau chamber dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer absolut atau ATA. Macam-macam terapi hiperbarik itu ada 2, terapi primer dan juga terapi sekunder. Untuk terapi primer sendiri merupakan penyakit dekompresi, emboli gas, keracunan gas. Contoh dari keracunan gas yaitu CO, HCN, H2S, dan CC14. Gangrene dan osteoradionerosis. Untuk terapi sekunder itu merupakan kerusakan jaringan akibat radiasi, akut ischemia dan crash injuries, luka bakar, anemia akut, luka bakar yang sukar sembuh, cangkokan pada kulit, osteomyelitis, ulkus, tuli mendadak, patah tulang, rehabilitasi pasca stroke, alergi, meningkatkan motilitas sperma pada infertilitas, kebugaran, dan estetika. Berikut adalah macam-macam bentuk chamber. Teori fisika dasar dari hukum-hukum. A. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa volume gas berbanding dengan tekanan apabila temperatur dipertahankan dengan konstan. Yang B. Hukum Charles. Hukum Fermi apabila tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak. Yang C. Hukum Dalton. Hukum Dalton ini menyatakan bahwa campuran total 2 gas atau lebih yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan jumlah tekanan gas masing-masing yang ada di ruangan tersebut. Hukum D yaitu hukum gas yang larut dalam cairan atau jaringan berbanding lurus dengan tekanan gas dan koefisien kelarutan gas tersebut. Mekanisme HBOT. Cara kerja terapi oksigen hiperbarik ini memiliki mekanisme yang telah diidentifikasikan. Manfaatnya dalam mempercepat penyembuhan dengan cara yang pertama, hiperoksigenasi, kedua, tekanan langsung, ketiga, vasokonstriksi, yang keempat, angiogenesis dan neovaskularisasi. Manfaat terapi oksigen hiperbarik. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi pada seluruh jaringan tubuh, bahkan pada aliran darah yang berkurang. Yang kedua, merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru untuk meningkatkan aliran darah pada sirkulasi yang berkurang. Yang ketiga, mampu membunuh bakteri, terutama bakteri anaerob seperti Clostridium perfringens, penyebab penyakit gas gangrene. Yang keempat, mampu menghentikan aktivitas bakteri atau bakteriostatik, antara lain Bacteria E. coli dan Pseudomonas sp yang umumnya ditemukan. Yang kelima, mampu menghambat produksi racun alfa-toksin. Selanjutnya kami akan melanjutkan meningkatkan fasilitas sel atau kemampuan sel untuk bertahan hidup, menurunkan waktu purifikasi dari 5 jam menjadi 20 menit pada penyakit keracunan gas CO2, dapat mempercepat proses penyembuhan pada pengobatan medis konvensional, meningkatkan produksi antioksida tubuh tertentu, memperbaiki fungsi ereksi pada pria penderita diabetes, meningkatkan sensitif sel terhadap radiasi,
Dan proses penurunan dengan cara membentukkan kolagen yang menjaga ekstensi kulit. Selanjutnya, tubuh menjadi lebih segar. Penyakit yang termasuk kategori yaitu embolia udara, anemia karena kehilangan banyak darah, infeksi respirasi akut, infeksi bakteri, keracunan CO, keracunan cyanida, penyakit dekompresi, gas gangrenasi, infeksi jaringan lunak oleh kuman aerob dan anaerob, osteodikrosis, osteomyelitis, ulkus diabetik, luka tidak sembuh akibat hipofosi dan trauma lama inhal asap, luka bakar. Selanjutnya, kontraindikasi terapi oksigen hiperbarik. 1. Kontraindikasi absolut. Kontraindikasi absolut adalah pneumotoraks yang belum dirawat kecuali bila sebelum pemberian oksigen. Hiperbarik dapat dikerjakan tindakan bedah untuk mengatasi pneumotoraks tersebut. 2. Kontraindikasi relatif. Beberapa kondisi yang memerlukan perhatian jika akan melakukan terapi hiperbarik. Selanjutnya, infeksi saluran napas bagian atas, sialitis kronis, penyakit kejang, emfisema yang disertai retasi CO2. Selanjutnya, panas tinggi yang tidak terkontrol. Baik, terima kasih. Prosedur terapi oksigen hiperbarik atau HBOT adalah terapi oksigen di mana pasien dalam suatu ruangan menghisap oksigen tekanan tinggi atau 100% pada tekanan barometer tinggi. Sebelum masuk mesin HBOT, pasien bisa konsultasi kepada dokter terkait keluhan dan untuk mendapatkan penjelasan tekan manfaat HBOT. Pasien akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter berupa riwayat pneumotoraks, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan telinga untuk menjamin kondisi pasien dalam keadaan sehat sebelum mengikuti terapi. Prosedur sebelum memasuki chamber, yang pertama ada medik. Medik terdiri dari toraks foto, tidak sedang flu dan demam, pemeriksaan laboratorium bila ada penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus. Yang kedua, sarapan pagi. Yang ketiga, berpakaian berbahan katun. Yang keempat, tidak menggunakan jam tangan, perhiasan, gigi palsu, lensa kontak. Dan yang terakhir, melakukan ekualisasi, yaitu upaya untuk menyamakan tekanan telinga bagian tengah dan bagian luar. Penggunaan tabel. Penjelasan. 1. Probandus dimasukkan ke dalam ruangan chamber dengan bantuan perawat. Yang kedua, pintu ruangan chamber ditutup rapat. Yang ketiga, diberikan tekanan menggunakan udara, tekan sedikit demi sedikit sambil memperhatikan keadaan umum pasien, melalui celah kaca pada alat atau dengan berkomunikasi melalui radio sampai tekanan mencapai 2,4 ATA. Yang keempat, probandus diminta untuk memulai pemasangan masker dan menghirup oksigen murni selama 30 menit pertama dengan nafas yang teratur. Dan yang kelima, probandus diminta untuk istirahat selama 5 menit dengan melepaskan masker oksigen yang dipakai dan bernafas secara teratur. Berikut ini adalah contoh tabel. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.